berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memanggil dan mengutus ke-12 rasulnya. Ke-12 rasul itu adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelon, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus memanggil mereka. Yesus tahu dengan pasti siapa mereka. Yesus mengenal kelemahan dan kekurangannya dan sekaligus mengenal keunggulan dan kelebihan mereka. Bagi Yesus, kelemahan dan kekurangan mereka tidak menjadi penghalang atau penghambat misi kerajaan Allah. Yesus menerima kelemahan dan kekurangan mereka dan mau melibatkan mereka dalam karya besarnya. Saudara-saudara, Yesus memilih mereka, bukan mereka yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih mereka. Itu berarti rahmat panggilan berasal dari Tuhan. Rahmat menjadi murid Tuhan bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Inilah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap pengikutnya. Rahmat dan anugerah itu harus dikerjakan, dipraktekkan dalam hidup. Dan dalam hal ini harus dipakai untuk mewartakan kerajaan Allah. Tugas perutusan diberikan oleh Yesus kepada para rasulnya, tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena misi bagi Yesus harus dilengkapi dengan kekuatan ilahi. Karena itu Yesus menganugerahkan kepada mereka kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk melenyapkan sakit dan penyakit, dan kuasa untuk melenyapkan kelemahan. Kita tahu dengan baik bahwa roh jahat adalah penghalang dan penghambat utama dalam misi mewartakan kerajaan Allah. Roh jahat hanya takut, hanya tunduk, hanya patuh pada yang ilahi, pada Allah. Roh jahat tidak takut pada manusia. Roh jahat bisa mempengaruhi manusia untuk tidak melakukan karya Allah. Inilah caranya roh jahat menghambat karya ilahi. Yesus tahu betul penghambat ini, maka ia menganugerahkan kuasa untuk menghancurkan kuasa roh jahat. Mewartakan kerajaan Allah berarti mewartakan cinta dan kebaikan Allah di dunia ini. Untuk itu, Yesus memberikan kepada para murid kuasa untuk melenyapkan sakit dan penyakit. Di dalam kerajaan Allah,
tidak ada kekurangan, tidak ada sakit dan penyakit. Di dalam kerajaan Allah hanya ada kegembiraan dan sukacita. Sakit dan penyakit menjadi penghalang tersendiri bagi manusia untuk percaya pada Allah. Karena itu, Yesus memberikan kuasa penyembuhan agar mereka mampu menghilangkan sakit dan penyakit untuk menyatakan bahwa Allah yang telah menyelamatkan itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dunia. Dan kerajaan Allah nyata melalui penyembuhan-penyembuhan. Dan kuasa yang terakhir yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melenyapkan kelemahan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kelemahan. Yang ada hanya kehidupan dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Allah hanya ada kelimpahan dan tidak ada kekurangan. Kelimpahan dalam hidup ilahi, kelimpahan cinta kasih. Saudara dan saudari, mujizat dan penyembuhan bukan yang utama. Mujizat dan penyembuhan adalah tambahan. Mujizat dan penyembuhan hanya tanda bahwa Allah dan kerajaannya hadir di dunia ini. Ketika para rasul melakukan mujizat dan penyembuhan atau mengusir setan, maka itu tanda bahwa Allah bertindak nyata supaya orang tahu dan percaya bahwa para rasul datang dari Allah, datang bersama Allah dan melakukan karya Allah. Karena kalau tidak ada tanda dan mujizat, orang mungkin akan ragu. Tetapi dengan adanya tanda dan mujizat, semua orang yang mendengarnya akan yakin dan merasa pasti bahwa Allah hadir. Saudara-saudara, kita lihat dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang melakukan penyembuhan. Tetapi coba lihat, apa tandanya bahwa itu berasal dari Allah? Para murid tidak menerima imbalan apapun. Para murid tidak menerima hadiah apapun. Yang dialami oleh para murid adalah kegembiraan karena mereka mewartakan kerajaan Allah, dan kegembiraan karena melihat bahwa orang lain hidup gembira, hidup sehat, dan penuh sukacita. Inilah kegembiraan para murid di dunia ini. Sedangkan kegembiraan sejati mereka adalah bahwa mereka serta nama mereka ada di dalam surga. Maka saudara-saudara, jika Anda melakukan penyembuhan, jangan pernah meminta imbalan dari siapapun yang Anda sembuhkan. Jangan pernah meminta imbalan daripada siapapun yang Anda sembuhkan, karena Anda mendapatkan kasih karunia itu demi menyelamatkan manusia dan demi mewartakan karya Allah. Penyembuhan dan mujizat bukan yang utama, tetapi penyembuhan dan mujizat hanya untuk menandakan bahwa yang Anda kerjakan adalah karya Allah, dan bahwa Anda datang dari Allah dan bekerja bersama Allah dan bekerja di dalam Allah saja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan untuk mengantar kembali domba-domba yang hilang dari Allah. Allah Bapa akan bergembira, Yesus akan bergembira karena Anda berhasil membawa kembali domba yang hilang kepada Allah yang empunya domba itu. Amin. Tuhan memberkati.
Dan semoga sepanjang hari ini kita semua dianugerahi rahmat dan rezeki yang berlimpah.